G30S PKI, sebuah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana peristiwa ini membentuk perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama. G30S PKI atau Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan upaya kudeta yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam peristiwa ini, 6 jenderal militer Indonesia dibunuh, yaitu Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, Siswondo Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswomiharjo. Peristiwa ini memicu perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia, memunculkan rezim Orde Baru dan membangun narasi anti-komunis yang mendalam di masyarakat. Tuduhan bahwa PKI berada di balik kudeta ini menjadi dasar bagi pembentukan narasi anti-komunis di Indonesia. Namun, peristiwa ini bukan hanya soal kudeta. Dampaknya meluas, menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik dan meninggalkan luka mendalam di masyarakat Indonesia. Namun, sejauh mana kita benar-benar memahami peristiwa ini? Pasca peristiwa G30S PKI, Indonesia mengalami perubahan politik yang drastis. Presiden Soekarno kehilangan kekuasaannya, digantikan oleh rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Rezim Orde Baru membangun narasi bahwa PKI adalah ancaman utama bagi negara. Narasi ini digunakan untuk melegitimasi pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang diduga terkait dengan PKI. Akibatnya, ratusan ribu hingga jutaan orang menjadi korban, baik yang benar-benar terkait dengan PKI maupun yang hanya dicurigai. Mereka menghadapi eksekusi, penahanan tanpa proses hukum, dan diskriminasi yang bertahan hingga generasi berikutnya. Lebih dari sekadar peristiwa sejarah, G30S PKI membentuk dinamika sosial dan politik Indonesia hingga hari ini. Trauma kolektif yang ditinggalkan masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu cara utama peristiwa G30S PKI diabadikan dalam ingatan publik adalah melalui media film. Salah satunya adalah film kontroversial yang paling terkenal, Pengkhianatan G30S PKI, karya Arifin C. Nur yang dirilis pada era Orde Baru. Secara eksplisit, film tersebut menarasikan pandangan pemerintah saat itu tentang tragedi tersebut, menghadirkan gambaran peristiwa yang syarat dengan unsur-unsur kontroversial. Kontroversi seputar film Pengkhianatan G30S PKI dapat dilihat dari beberapa aspek utama berikut. 1. Keakuratan sejarah. Film ini dianggap tidak sepenuhnya merefleksikan fakta sejarah. Beberapa adegan yang sangat grafis dan dramatis disinyalir berisi unsur dramatisasi untuk mendukung narasi pemerintah saat itu, tanpa didukung bukti kuat dari penelitian sejarah yang independen. 2. Narasi tunggal. Film tersebut hanya menyajikan satu sisi cerita, yaitu versi pemerintah Orde Baru yang menyalahkan PKI secara penuh atas peristiwa G30S. Narasi ini mengesampingkan kemungkinan keterlibatan pihak lain atau adanya konteks politik yang lebih kompleks. 3. Tujuan propaganda. Film ini diproduksi dengan dukungan negara dan dijadikan tontonan wajib di sekolah-sekolah selama bertahun-tahun. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa film tersebut lebih sebagai alat propaganda untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru daripada karya seni yang bertujuan edukasi. 4. Pengabaian perspektif korban lain. Selain memojokkan pihak PKI, film ini juga tidak memberikan ruang bagi korban yang dituduh sebagai anggota PKI tanpa bukti. Dampaknya, jutaan orang yang menjadi korban pembersihan dianggap sebagai pelaku kejahatan tanpa pengadilan yang adil. 5. Pelanggaran hak asasi manusia. Penayangan film ini seringkali dianggap menghapus atau mengalihkan perhatian dari pelanggaran HAM yang terjadi setelah peristiwa G30S PKI, seperti eksekusi massal, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi sistemik terhadap keluarga korban. 6. Relevansi politik kontemporer. Penayangan ulang film ini di era reformasi hingga kini sering menjadi polemik.
Ada pihak yang melihatnya sebagai upaya mempertahankan narasi lama demi kepentingan politik tertentu, sementara pihak lain menyerukan revisi narasi agar lebih berimbang. Film ini diproduksi dengan tujuan memperkuat narasi resmi pemerintah tentang peristiwa tersebut. Dengan penggambaran yang dramatis dan grafis, film ini membentuk persepsi publik bahwa PKI adalah ancaman besar yang harus diberantas. Film ini menjadi tontonan wajib di era Orde Baru. Narasi yang dibangun dalam film ini menjadi pijakan banyak orang dalam memahami sejarah. Namun, di balik itu semua, banyak pihak mempertanyakan keakuratan sejarah yang ditampilkan, terutama terkait detail peristiwa dan motif yang ditampilkan. Apakah film ini benar-benar merefleksikan fakta sejarah, atau lebih merupakan alat propaganda politik? Tidak sedikit yang menganggap film ini sebagai alat propaganda, yang bertujuan memperkuat legitimasi rezim penguasa. Dalam konteks politik kontemporer, warisan film ini masih terasa. Pengaruhnya terlihat dari bagaimana isu G30S PKI terus diangkat dalam diskursus politik, terutama saat menghadapi momentum tertentu, seperti pemilu atau pergantian pemerintahan. Film-film tentang G30S PKI juga memicu perdebatan panjang mengenai keakuratan sejarahnya. Beberapa sejarawan dan aktivis menganggap narasi yang disampaikan tidak didukung oleh bukti yang cukup dan cenderung bias. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana film-film semacam ini merepresentasikan fakta sejarah? Terlepas dari kontroversinya, pengaruh film ini terhadap persepsi publik begitu kuat, membentuk pandangan generasi demi generasi tentang peristiwa G30S PKI. Perdebatan tentang apakah film ini perlu terus ditayangkan mencerminkan dinamika politik dan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan. Selain kritik terhadap keakuratan sejarah, film-film ini juga memunculkan diskusi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama dan setelah peristiwa G30S PKI. Banyak pihak mendesak agar narasi yang lebih inklusif dan berimbang diberikan ruang, termasuk suara dari para korban yang selama ini terpinggirkan. Banyak korban dan keluarganya merasa bahwa narasi tunggal yang dipaksakan oleh film tersebut menghapus penderitaan mereka. Dalam era keterbukaan informasi, muncul dorongan untuk menulis ulang sejarah dengan lebih adil dan berimbang. Perdebatan juga meluas ke isu kebebasan berekspresi dan penggunaan propaganda dalam seni. Apakah film dapat digunakan untuk mendidik, atau justru menjadi alat kontrol politik? Sementara beberapa pihak berargumen bahwa film ini adalah bagian dari sejarah yang harus dihormati, lainnya menganggap bahwa penggunaannya sebagai alat politik melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Diskusi ini menunjukkan bahwa meski film tersebut telah lama dibuat, pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik Indonesia masih menjadi isu yang relevan hingga kini. Pada akhirnya, pembahasan mengenai film-film G30S PKI bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal bagaimana kita sebagai bangsa memaknai masa lalu dan membangun narasi yang adil untuk generasi mendatang. Sejarah adalah cerminan, tetapi siapa yang memegang kendali atas cermin tersebut? Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965, merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang sangat mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi titik balik dalam politik Indonesia, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah tragedi yang melibatkan kekerasan dan pembantaian massal, warisan G30S PKI masih terasa hingga hari ini, baik dalam ingatan kolektif maupun dalam dinamika sosial dan politik yang ada. G30S PKI memberikan dampak yang mendalam terhadap masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perpecahan sosial dan ketegangan antar kelompok. Peristiwa ini menciptakan trauma kolektif yang membekas pada banyak keluarga yang menjadi korban, serta membangun suasana ketakutan yang berlangsung lama. Masyarakat Indonesia terbagi dalam pandangan yang saling bertentangan, dengan satu kelompok mendukung pemerintah yang menanggulangi PKI. Sementara kelompok lain merasa terpinggirkan atau bahkan dihukum karena dianggap memiliki afiliasi dengan PKI, meskipun tidak terbukti terlibat. Dampak psikologis yang ditinggalkan oleh peristiwa ini turut memperburuk hubungan sosial dan menghambat proses rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang terpecah. Film G30S PKI
yang diproduksi pada era Orde Baru, menjadi salah satu alat propaganda yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Dengan menggambarkan peristiwa tersebut dalam perspektif yang sangat mengarah pada demonisasi PKI dan komunisme, film ini berperan besar dalam membentuk narasi resmi tentang G30S PKI di Indonesia. Dampak jangka panjang dari penayangan film ini adalah terciptanya suatu pandangan monolitik tentang peristiwa tersebut, yang kurang memberikan ruang untuk keberagaman interpretasi sejarah. Penggambaran PKI sebagai musuh negara mempengaruhi budaya Indonesia dengan cara memperkuat stigma negatif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap terhubung dengan ideologi komunis, meskipun banyak fakta yang masih diperdebatkan dan belum sepenuhnya terungkap. Identitas nasional Indonesia, yang seharusnya terbentuk melalui pemahaman yang lebih inklusif, justru menjadi terfragmentasi dan dikotomi, dengan banyak kelompok merasa disudutkan. Film pengkhianatan G30S PKI, meskipun kontroversial, telah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Namun, dengan munculnya perspektif baru, ada kebutuhan untuk memahami sejarah secara lebih kritis. Namun, seiring berkembangnya era informasi, muncul kebutuhan akan pemahaman yang lebih kritis dan berimbang. Generasi baru didorong untuk mempelajari sejarah dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu mengambil pelajaran tanpa terjebak dalam narasi tunggal. Masyarakat Indonesia perlu diberi ruang untuk menggali fakta-fakta sejarah dengan pendekatan yang lebih objektif, tanpa terjebak pada pandangan sepihak atau manipulasi politik. Proses pemahaman sejarah yang lebih terbuka dapat menjadi kunci untuk rekonsiliasi, memperbaiki hubungan antar kelompok, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih inklusif dan damai. Dengan memeriksa berbagai perspektif, kita dapat menghargai keragaman dalam sejarah Indonesia dan menghindari terulangnya perpecahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakadilan masa lalu. Memahami sejarah bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang membentuk masa depan. Dengan belajar dari peristiwa seperti G30S PKI, kita bisa membangun bangsa yang lebih inklusif dan adil. Sejarah seringkali diringkas menjadi judul-judul besar yang mudah dicerna. Namun, memahami peristiwa seperti G30S PKI membutuhkan upaya lebih dalam untuk melihat konteks yang lebih luas. Memahami konteks sejarah memungkinkan kita untuk melihat bagaimana masa lalu membentuk keadaan sosial, politik, dan budaya yang kita hadapi sekarang. Tanpa pemahaman ini, kita berisiko mengulang kesalahan yang sama atau, lebih buruk lagi, membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas. Untuk memahami konteks sejarah, kita perlu menggali berbagai perspektif yang ada dan menantang narasi yang dominan. Setiap peristiwa atau isu memiliki banyak sudut pandang, dan dengan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih holistik. Banyak narasi dominan yang tercipta dari kepentingan politik tertentu, dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, kita harus siap mempertanyakan dan meruntuhkan batasan-batasan tersebut. Oleh karena itu, menantang narasi tersebut adalah langkah penting untuk mendekati kebenaran. Untuk memahami peristiwa seperti G30S PKI, kita perlu melampaui berita utama dan menggali lebih dalam. Apa konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatar belakanginya? Penting juga untuk membuka ruang dialog. Isu-isu kompleks seperti G30S PKI membutuhkan pemikiran kritis dan keberanian untuk berdiskusi secara terbuka. Hanya dengan terbuka terhadap berbagai pandangan dan siap mendengarkan dengan hati-hati, kita dapat menciptakan ruang bagi diskusi yang konstruktif dan solutif. Dialog yang sehat membantu kita untuk tidak hanya memahami masalah dengan lebih baik, tetapi juga untuk mencari solusi yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanpa itu, kita hanya akan terus terjebak dalam lingkaran kesalahpahaman. Mari melampaui berita utama dan menggali kebenaran yang lebih dalam. Karena hanya dengan memahami sejarah secara utuh, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi cara kita memahaminya dapat menentukan masa depan kita. Mari terus belajar dan berdiskusi. Sejarah adalah cermin bagi masa kini dan masa depan. Untuk memahami siapa kita sekarang, kita harus berani melihat kembali ke masa lalu. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Apa yang kamu pikirkan tentang peristiwa G30S PKI? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.